'cause I'm restless and I'm dying to know more. Show me something, show me something. Hai semuanya, perkenalkan saya Lucia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hak cipta, kita cari tahu dulu yuk apa sih hak cipta itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58, terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Adapun setiap hak tersebut berdasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perlindungan hak moral, merupakan perlindungan karya yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Walaupun terjadi modifikasi ataupun pembelian terhadap karya, nama dari pencipta harus tetap dicantumkan. Yang kedua, perlindungan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya bayaran dari penjualan karya. Hukum Hak Cipta Internasional. Dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Paris Convention menyepakati scope of industrial property atau ruang lingkup kekayaan industri sebagaimana diatur dalam pasal 2. Paris Convention menyatakan bahwa the protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source of appellation of origin, and the reason of unfair competition. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sebagai berikut. Perlindungan kekayaan industri memiliki objek aten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan resesi persaingan tidak sehat. Perlindungan hak cipta dan hak paten berlaku secara teritorial sehingga untuk mendapatkan perlindungan di negara lain harus dilakukan pendaftaran di negara yang dituju. Hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta ternyata mengatur mengenai dua macam hak, yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun
setelah pencipta meninggal dunia. Namun demikian, Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan, program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sengketa merek MS Glow dan PS Glow. Kasus ini bermula ketika pemilik MS Glow melaporkan PS Glow dengan alasan kemiripan merek ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memenangkan MS Glow atas sengketa merek dagang ini dan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Glow serta membayar denda sebesar Rp4.126.000. PS Glow merasa pihaknya tidak menyalahi aturan, lalu mengajukan gugatan balik kepada pemilik MS Glow ke Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah beberapa kali mediasi antara kedua belah pihak, akhirnya putusan hakim menyatakan bahwa PT PS Store Glow Bersinar Indonesia telah mengantongi hak eksklusif atas merek dagang PS Glow dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di kelas kosmetik. Sementara itu, MS Glow justru terdaftar di Haki pada kelas 32 dengan klasifikasi minuman serbuk. Merek tidak dapat dilindungi apabila penggunanya tidak sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surabaya mendenda MS Glow sebesar 37,9 miliar serta menghentikan produksi, perdagangan, dan menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Melalui sengketa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran merek menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat bukti kepemilikan. Selain itu, penggunaan merek harus senantiasa sesuai dengan nama dan kelas yang didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai pemilik hak cipta yang karyanya ditiru atau digunakan oleh orang lain untuk kepentingan komersial, maka pemilik hak cipta dapat menuntut pengguna karyanya tersebut untuk membayar royalti atau menjeratnya dengan sanksi melalui pengadilan. Namun, perlu dipahami, terdapat batasan pelanggaran hak cipta. Artinya, ada perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam pasal 43 UU Hak Cipta berikut ini. Untuk mendaftarkan hak cipta, terdapat dua cara. Yang pertama melalui kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, Kanwil Depkumham. Dengan tahapannya, mengajukan permohonan hak cipta kepada Ditjen Haki dengan membawa persyaratan dan lampiran yang dibutuhkan. Setelah permohonan disetujui, maka akan diumumkan ke masyarakat. Dan jika tidak ada yang keberatan, maka pemohon harus mengajukan permohonan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif. Setelah itu, menunggu keputusan. Jika disetujui, maka akan dikeluarkan sertifikat. Cara kedua yaitu mendaftarkan secara online melalui halaman hakcipta.dgip.go.id. Pertama, meregistrasi akun terlebih dahulu, kemudian pilih pengajuan pencatatan digital, isi seluruh formulir yang tersedia, dan unggah data pendukung. Setelah itu lakukan pembayaran. Kemudian menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal. Kemudian menunggu verifikasi jika pencatatan ciptaan disetujui. Jika ciptaan telah disetujui, maka dapat mengunduh dan mencetak sertifikat hak cipta.